Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan membaca kitab Akhlaqut Tajir Al-Muslim. Jadi ahadisul akhlak, hadis tentang akhlak, dan masih dalam pembahasan akhlak at-tajir muslim, akhlak seorang tajir muslim, ya, seorang dagang atau pembisnis muslim. Kita kemarin juga masih dalam pembahasan di antara sifat seorang pedagang muslim itu adalah hendaknya dia mudah di dalam menjual dan mudah ketika membeli dan juga ketika menagih hutang. Kita sampai di hadis Ibnu Umar sekarang di kitab halaman 400. Qala muallif hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa kuntu ala Bakrin Sok bin li Umar fakana yaglibuni fayataqaddamu amamal qaumi fayasjuruhu Umar wa yarudduhu summa yataqaddamu fayasjuruhu Umar wa yarudduhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar bi'nihi. Qala huwa laka ya Rasulullah bi'nihi. Qala bi'nihi faba'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa laka ya Abdullah ibna Umar tasna'u bihi ma syi'ta, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perjalanan, dalam safar. Fakuntu ala Bakrin Sok bin li Umar. Kata Ibnu Umar, maka aku berada di atas unta. Bakrin ini anak unta. Anak unta yang belum terlatih atau anak unta yang pertama kali ditunggangi. Ini bakar ini. Yaitu waladun naqah awwala ma yurkabu. Ini bakar ini, anak unta yang pertama kali ditunggangi. Sok bin ini jadi masih belum jinak. Anak unta yang belum jinak. Jadi sulit masih untuk dikendarai, gitu kan. Ini. Bahkan yaglibuni, katanya, maka ia mengalahkan aku. Fataqaddamu amamal qaumi, jadi aku enggak bisa menguasainya, bisa mengendalikannya. Maka ia maju di depan kaum orang-orang. Fayasjuruhu Umar wa yarudduhu. Maka Umar pun memukulnya dan mengembalikannya. Kemudian maju lagi. Kemudian Umar pun melakukan semacam itu lagi. Ya.
Pukulnya kemudian mengembalikannya. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pun bersabda mengatakan kepada Umar, berkata pada Umar, "Bi'nihi, udah jual saja itu kepadaku," kata Umar. Jual saja kepadaku. Gitu kan. Maka Umar mengatakan, "Huwa laka ya Rasulullah." Sudah ini untukmu ya Rasulullah, enggak usah dibeli. Ya Rasulullah, enggak usah dibeli. Maka Rasulullah enggak mau. Qala bi'nihi. Nabi tetap mengatakan jual itu kepadaku. Faba'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa laka ya Abdullah ibnu Umar. Tasna'u bihi ma syi'ta." Rawal Bukhari. Maka akhirnya pun Umar menjual itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi SAW bersabda mengatakan kepada Ibnu Umar, "Ia untukmu wahai Abdullah ibnu Umar." Diberikan, dihadiahkan kepada Abdullah ibnu Umar. Tasna'u bihi ma syi'ta. Sudah kamu, terserah kamu mau kamu apakan, gitu kan. Apakah dijual atau terserah, pokoknya ini sudah dihadiahkan kepada, ini untukmu wahai Ibnu Umar. Rawahul Bukhari. Di sini juga ada pelajaran apa? Bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ini mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah berjalan di depan Nabi. Ini di belakangnya. Ketika ini untanya mendahului, tarik ke belakang lagi. Nah, semacam ini. Nah, ini sama dengan yang hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya ini kan dari Jabir, ya kan? Dari Jabir. Yang kemarin di Jabir itu apa? Untanya lambat. Kemudian oleh Nabi dipukul, kemudian didoakan. Akhirnya menjadi cepat sekali untanya. Begitu cepat, Nabi mengatakan, "Sudah bi'nihi, jual itu kepadaku." Ini yang hadis sebelumnya kemarin, ya kan? Enggak akan saya jual karena dia punya cuma satu itu, unta itu aja. Maka Nabi mengatakan jual itu kepadaku. Akhirnya ya udah dijual. Udah saya jual ya Rasulullah, tetapi dengan syarat nanti sampai di rumah dulu ya, gitu. Sampai di rumah dulu supaya mengantarkan aku dan barang-barang yang dibawa. Sampai di rumah, baru sampai di rumah di Madinah dibawa kepada Nabi, dan dibeli oleh Nabi. Setelah dibeli, dibayar, untanya dikembalikan, diberikan lagi kepada Jabir. Karena Jabir ini punya banyak tanggungan. Nah, demikian Nabi memperhatikan para sahabatnya. Yang berikutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu ba'iran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tuhu faqalu ya ma najidu ila sinnan afdhala min sinnihi. Faqala rajul au faitani au fakallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tuhu fa inna min khiyarin nasi ahsanahum qada'an. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqadahu ba'iron, yaitu menagih unta yang pernah dipinjam oleh Nabi dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tuhu, berikan, kembalikan, maksudnya berikan itu kepadanya. Maka mereka para sahabat mengatakan, kami tidak mendapatkan kecuali
unta yang ada ini usianya lebih besar, lebih baik daripada usia unta yang dulu dipinjam. Berarti kan nilainya lebih. Faqala rajul, maka laki-laki itu mengatakan au faitani au fakallah, didoakan. Jadi tunaikan, engkau bayarlah, maksudnya itu kepadaku niscaya Allah pun akan au fakallah, jadi membalas engkau. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, atuhu, udah berikan saja kepadanya. Fa inna min khiyarin nasi ahsanahum qadaan, rawahu Bukhari. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bagus di dalam membayar hutang. Berarti ini yang dikembalikan nilainya lebih besar apa lebih sedikit apa sama? Lebih besar. Jadi boleh ini, tapi tidak ada yang nggak boleh itu kalau sebelumnya disepakati. Nanti tak pinjemin ini nanti kembalinya harus lebih loh ya. Nah ini nggak riba kalau itu, ya kan? Riba. Tapi ini nggak ada itu, nggak. Jadi yang dikembalikan ini pengembaliannya untanya lebih baik, lebih besar daripada yang dipinjam. Gak ada yang lain sudah diberikan. Lalu mengatakan apa? Sebaik-baik manusia adalah aksanahum qadaan. Jadi demikianlah yang dicontohkan. Jadi mudah tadi, termasuk mudah di dalam menagih. Kalau seandainya nagih pun, kalau memang yang punya hutang belum punya, ya jangan ditekan-tekan. Beri tangguh. Begitu juga kalau punya hutang ditagih ini, maka mudah juga untuk bayar. Masya Allah, indah sekali ya Islam itu, ya kan. Jadi jangan pula orang hutang kemudian waktu ditagih pala nggak muncul, pala pergi, atau lebih parah lagi menghilang, kabarnya nggak ada, atau tambah sembunyi gitu. Ya ini ya jangan kan gitu. Ini katain saling tolong menolong. Di dalam memberikan pinjaman juga tidak boleh berbunga kan gitu kan. Tapi bagi yang pinjam ya, ketika memang punya ya segera kembalikan gitu, segera kembalikan. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana tajirun yudayinun nasa. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallaha ayatajawaza anna fatajawazallahu anhu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dahulu ada seorang saudagar, seorang pedagang, yudayinun nas, dia suka memberi hutang kepada manusia. Udah orang mungkin belum punya uang, udah beli ini beli itu sudah diutangi lah gitu kan. Fa idza ra'a musiron, jika saudagar ini, pedagang ini melihat seorang yang kesulitan untuk bayar hutang, qala li fityanihi, ia mengatakan kepada pembantunya, tajawazu anhu, ya sudah, maafkan saja dia atau lewatkan saja. Ini. Semoga Allah akan juga memaafkan kita atau kami. Wa tajawazallahu anhu, maka Allah pun memaafkan orang ini. Artinya ya memang begitu kalau bisa, ya kan. Di Quran kan sudah ada juga ya, kalau orang itu kesulitan maka kita disuruh memberi tangguh. Wa nadhiratun ila maisarah, ya kan, tunggu sampai waktu longgar. Tapi kalau seandainya sudah dibebaskan aja, sudah diberikan saja,
Ya, tapi ya dilihat juga, ya terserah ya, nilainya juga berapa kan, diperhatikan juga. Kadang ada orang itu ingat kalau berpiutang, ingat orang-orang yang punya hutang itu kadang-kadang ketika butuh, ya kan? Ketika butuh, oh si A itu hutang belum bayar sebetulnya. Kadang si B, oh ini hutang sekian belum bayar, sudah sekian tahun gitu. Nah, itu kadang-kadang pas saat memang butuh. Tapi ya tadi itu. Jadi ketika orang itu sebenarnya orang itu meminjami, ada keutamaan ya, meminjami jelas ini punya ada nilai pahalanya. Innallaha fi auni abdi maka abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Yakin itu. Kemudian kalau orang itu meminjami 2 kali, ini kayak dia bersedekah senilai itu. Minjami 2 kali. Kemudian tadi itu aturan. Kalau dia memang pas waktu menagih orangnya kok memang kesulitan. Permasalahannya itu memang betul-betul harus kesulitan. Betul-betul nggak ada kesulitan ya gimana lagi kan itu. Sudah ditunda sebulan lagi ya, 2 bulan lagi misalkan. Ya enggak apa-apa. Ditunda. Kalau seandainya dihitung-hitung dia mungkin nilainya mungkin dia enggak butuh itu gitu kan. Punya sudah, seandainya udah sampean, sudah saya ikhlaskan aja misalkan. Tapi kan hitung-hitungan juga. Kalau dia juga misalkan punya aset, kalau dijual itu sebetulnya masih bisa bayar hutang. Hutangnya masih bisa lunas misalkan. Nah ini kan harus diingatkan. Terkadang yang ada itu masalah orang punya hutang kadang susah dihubungi, HP-nya nomornya ganti. Nah, ini susah. Ya ini jangan sampai. Kenapa? Akhirnya dia kan orang ini mendolimi orang. Nah doanya orang terdolimi ini kan mustajab. Doanya orang terdolimi ini mustajab. Logikanya orang itu berhutang, orang mau menghutang itu udah menolong, ya kan? Menolong kita. Di saat kita butuh, kita dipinjemin tanpa bunga, karena kita tahu bunga nggak boleh riba. Masa ketika mau bayar sampai ditagih, kemudian tambah menghilang, sembunyi lari. Nah ini kan nggak tanggung jawab. Ini amanah. Kembali kepada sebelumnya. Sifat pedagang itu juga harus menunaikan amanah. Ini amanah, ini semacam itu. Nah, kembali ke sini, ini sikap orang yang tadi berdagang. Memang orang ketika berjualan, dia diberi kelebihan begitu, ini bisa banyak berbuat baik, ya kan? Bisa menolong orang. Misalkan orang kalau nggak bisa bayar, udah nggak masalah. Yang penting daripada nggak bisa makan, udah bawa aja, dibawa aja. Nah ini gampang hitungannya. Memang betul-betul nggak punya, maka orang yang memberi semacam tadi ini akan diberi balasan oleh Allah. Tentunya di akhirat yang diharapkan orang itu. Sama, kita itu mau menolong orang itu karena kepingin ditolong oleh Allah, bukan kepingin ditolong oleh orang itu, ya kan? Innallaha fi aunil abdi makana abdu fi auni akhi gitu loh. Sesungguhnya Allah akan menolong hamba itu selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kita saat ini menolong seorang bukan mengharapkan pertolongan dari orang itu, tapi ingin pertolongan dari Allah. Terutama di akhirat kan gitu. Atau di saat kita membutuhkan, Allah yang akan menolong. Makanya menjadi motivasi. Keimanan kita ke dalam hal semacam itu, adanya pahala, ada kehidupan di akhirat. Ini memudahkan kita untuk menolong orang, bukan untuk mempersulit. Jadi yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Maka ini mudah ya. Ketika membayar hutang, mudah juga ketika menagih, mempunyai sikap yang tadi. Ini insya Allah ini akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Berikutnya masih terkait dengan jual beli ini. Wa min akhlaqil karimah,
Dan di antara akhlak yang mulia, iqalatun nadim fi bai'atihi. Iqalatun nadim fi bai'atihi, maksudnya menggagalkan yakni apa? Akad jual beli yang sudah jadi karena pembelinya menyesal. Nanti akan dijelaskan di sini. Misalnya kita menjual sesuatu, oke, deal, harga udah jadi. Ternyata begitu di rumah, mungkin dia nggak butuh barang itu, atau harganya terlalu tinggi, atau ada masalah dengan keluarganya sehingga cekcok gara-gara itu. Terus kadang dibeli ya apa? Ya sudah kembalikan. Nah, maka ini penjualnya kalau dikembalikan harus menerima. Maksudnya sebaiknya itu nggak apa-apa. Gimana Pak ini sudah dijual, sudah ternyata kita ternyata belum butuh, nah, di rumah belum butuh, nggak jadi akhirnya. Padahal sudah deal. Itu tidak apa-apa. Uang barangnya masih utuh. Jadi menggagalkan jadi apa? Akad yang sudah jadi. Nah ini dianjurkan. Jangan, waduh nggak jadi untung nih ini. Padahal untungnya banyak nih kok. Akhirnya ya nggak mau aku, kan sudah deal secara hukum. Enggak. Tapi ini apa? Disyariatkan untuk menerima kembali. Jadi enggak jadi. Ini termasuk akhlak yang mulia. Perhatikan, wa hadza yadullu ala karami nafsi wa sakhoiha. Dan hal ini menunjukkan mulianya jiwa tersebut. Dan mempunyai sifat apa? Dermawan atau kemudahan bagi orang itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqalahullahu asaratahu. Ini. Barang siapa yang aqala musliman aqalahullahu asaratahu. Jadi barang siapa yang memberi iqalah kepada seorang muslim, jadi tadi seorang muslim telah membeli barang kemudian dia menyesal dan enggak jadi, yang mengembalikan, udah enggak apa-apa, dikembalikan aja. Diterima kembali, uangnya dikembalikan atau ya sudah enggak jadi akadnya. Ini. Maka ini Allah akan berikan balasan. Ini apa? Yang setiba dengan itu. Wa suratul iqalah, bentuknya, bentuk iqalatul bai' itu yaitu idza ishtara ahadun syai'an min rajulin, apabila seseorang membeli sesuatu dari seorang penjual. Summa nadima ala istiraihi, kemudian dia menyesal membeli itu. Ya kan? Karena kadang-kadang kita gitu, menyesal. Apalagi misal orang itu belum musyawarah dengan istrinya misalkan, atau istri seorang membeli, istri misalkan suka membeli, belum musyawarah dengan suaminya, begitu tertarik, oke, begitu sampai di rumah, nggak perhitungan, ini nggak punya uang, gini-gini, orang yang bisa jadi. Akhirnya ya ini bisa aja batal dikembalikan. Nah, maksudnya ini pembelinya nanti, penjualnya tadi harus, kalau kondisinya semacam itu, harus apa? Disyariatkannya untuk mau menerima kembali. Ya udah nggak apa-apa, nggak jadi. Walaupun sudah sehari 2 hari misalkan. Ya ini nggak apa-apa. Tapi dengan catatan bendanya kan masih utuh, ya kan? Ini maksudnya iqalah itu. Jadi summa nadima ala istiraihi, kemudian dia menyesal dari membeli itu, imali zawali hajatihi ilahi, mungkin karena sudah nggak dibutuhkan lagi. Sudah nggak butuh, maksudnya kemarin kayak butuh, begitu sudah dibeli, nggak butuh, ya. Auli indami saman, atau tidak adanya uang untuk membeli itu, atau semisal itu, faraddal mabi ala bai', maka benda yang telah dijual ini dikembalikan lagi kepada penjualnya. Wa qabla bai' raddahu, wa qabila bai'u raddahu, dan penjual itu menerima pengembalian itu. Menerima kembali. Ada di sini gitu. Barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Jadi gitu nggak usah ditulis segitu banyak. Ayo, kan sudah ada perjanjian Pak, barang sudah dibeli nggak dikembalikan. Kok ternyata menyesal ada, mendengar, waduh kasihan ya gini, ya sudah suruh kembalikan lagi, nggak apa-apa, nah gitu. Dapat hadis ini, ya mudah aja.
Jangan khawatir nanti nggak jadi dapat untung lah ini. Lebih besar untungnya. Tentu lebih besar. Apa ya, pahala lah mesti kan gitu. Permudah urusannya. Ini Allah akan balas nih. Aqalallahu asratahu. Jadi ini memang sering ya, karena di kwitansinya dituliskan barang udah dibeli nggak boleh dikembalikan. Nah ini berarti mengembalikan barang telah dibeli, tapi dengan sebab tadi. Dan ini mungkin sangat mungkin. Nyatanya di zaman Nabi sudah ada, sampai sekarang mungkin tidak ada itu. Ini, ya. Jadi ini akhlak seorang penjual. Tidak tahu nanti Mas Faisal kalau ada begitu terima aja kembali. Ya, ini boleh, ini ada nih. Nasaimat itu ada sih nanti itu. Udah ngaji juga diamalkan gimana? Udah, makanya beda lah orang ngaji dan nggak ngaji. Jadi nanti nggak ada yang memarahi. Ini begitu. Jadi memang demikian. Ya. Pokoknya harus pandanya tetap, masih utuh. Gitu. Jadi maka apa yang didapat? Azalallahu masyaqqatahu wa asratahu yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan bebannya dan mungkin kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat. Ya. Di akhirat. Jadi ini memang kembalinya itu sebenarnya ke akidah. Orang mudah melakukan ini itu karena keimanan dia kepada hari kiamat. Keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Mudah orang dan bermuamalah. Entah tadi hutang piutang, jual beli membeli, urusan dunia aja. Jangan dibalik. Urusan dunia membebani akhirat. Kita mati enggak membawa harta kok. Jangan hanya karena harta, karena apa akhirnya bermasalah dengan tetangga, bermasalah dengan orang. Kemudian tiba-tiba mati. Bendanya enggak dibawa mati. Maka dibalik sekarang. Sesuatu yang enggak dibawa mati hanya urusan dunia. Gunakan itu untuk mempermudah atau menguntungkan kita di akhirat. Kalau bisa. Ini hal semacam ini. Limadza li'annahu ihsanun minhu 'alal mushtari. Karena ini bentuk sikap baiknya pembeli kepada penjual. Ini diawali dari kita lah. Dan nyuruh orang belum tentu. Nanti pakai dalil ke toko. Barangnya sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Kasih dalil. Ya kita Pak ada dalil ini untung kepingin di akhirat enggak. Tapi itu mungkin jarang ya dikembalikan. Tapi seandainya ada, ya mungkin kan sudah ada kena perjanjian tadi. Kan sudah perjanjian juga salah, jangan udah dia sepakati kan itu. Cuman kalau seandainya terjadi maka enggak usah pakai begitu. Asal barangnya enggak berkurang. Bukan barangnya udah berkurang, beli 10 tinggal 9 dikembalikan, ya tentu ya nanti kembali. Ini berarti ya harus lengkap pokoknya. Yang jelas itu tadi. Li'annal bai'a kana qad butta fala yastati'u al-mushtari fashahu. Nah, karena ya ini jual belinya kan sudah selesai sebetulnya secara hukum. Sudah sah. Maka pembeli nggak bisa menggagalkan karena ini bukan masa khiyar, karena sudah selesai kan, udah deal, udah pulang, udah dibayar misalkan, udah selesai. Jadi ini iqalah namanya. Dan ini mungkin terjadi, mungkin di antara kita juga terjadi. Tadi kayak di sana kepingin banget, begitu hitung-hitung itu ada lebih penting, tapi kadang dibeli. Nah ini kan kadang ada begitu. Udah, ini boleh. Tapi ini makanya ini adalah akhlak siapa? Penjual. Akhlak penjual. Akhlak penjual. Kalau di sana barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan. Di sini ditulis barang sudah dibeli boleh dikembalikan. Kalau ya kalau memang ada loh, ya asal pokoknya bukan diakalin ya, enggak apa-apa itu. Bisa jadi itu ini enggak salah ini tulisannya, enggak ini. Nah ini. Ya tadi bagian daripada dakwah ya kan. Nah, ini enggak apa-apa. Kita yakinlah gitu kan. Ini. Jadi di sini memang penting ya akhlak jual beli.
Wa min akhlaqil karimah, dan di antara akhlak yang mulia adalah indorul mu'sir wal hattu anhu. Nah itu tadi ini. Di antara akhlak yang mulia adalah memberi tangguh orang yang kesulitan bayar hutang dan kalau bisa menghapuskannya. An Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah ibni Samit qala kharastu ana wa abi natlubu al-ilma fi hadzal hayy minal ansari qabla ayyahliku fa kana awwalu man lakina Abul Yasar sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu gulamun lahu ma'ahu dimamatun min suhufin wa ala Abil Yasar burdatun wa ma'afiriyun wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiriyun fa qala lahu abi ya ammi inni ara fi wajhika saf'atan min ghadabin qala ajal kana li ala fulan ibn fulan al-harami malun wa ataitu ahlahu fasallamtu faqultu samma huwa qalu la fa kharaja alayya ibnun lahu jafrun fa qultu lahu aina abuka qala sami'a sautaka fadakhala arikata ummi fa qultu ukhruj ilayya faqad alimtu aina anta fa kharaja fa qultu ma hamalaka ala an ihtaba'ta minni qala ana wallahi uhaddisuka summa la akdzibuka khashitu wallahi an uhaddisaka fa akdzibaka wa an aidaka fa ukhlifaka wa kunta sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu wallahi mu'siran qala qultu Allah qala Allah qultu Allah qala Allah qultu Allah qala Allah qala fa atabi sahifatihi famakhaha biyadihi faqala in wajadta qadaan faqdini wa ila anta fi hillin. Adzan dulu ya. Jadi ini intinya di hadis ini nanti kita lanjutkan ke depan. Tapi intinya jadi ada orang itu punya hutang. Kemudian ditagih itu pendengar yang menagih sembunyi dia. Kemudian yang punya hutang ditanya, "Mana bapakmu?" Jadi sembunyi. Akhirnya dipanggil. "Kenapa? Apa menjadikan kamu sembunyi dariku?" Maka dia menjawab, "Saya demi Allah, uhaditsuka wallahi akan menyampaikan kepadamu. Kemudian aku tidak akan dusta kepadamu. Aku takut demi Allah. Kalau aku berbicara kepadamu lalu aku dusta. Dan jika aku berjanji kepadamu lalu aku mengingkarinya, maka engkau adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan aku demi Allah dalam keadaan kesulitan, belum bisa mengembalikan utang itu." Qala qultu, lalu ia mengatakan, aku berkata, "Demi Allah kamu begitu?" Dia menjawab, "Demi Allah." Aku berkata lagi, "Demi Allah?" Dia berkata, "Demi Allah." Itu demi Allah? Qala, iya, demi Allah. Qala fa'ata bi sahibatihi, maka ia mengatakan, maka ia datang dengan membawa catatan hutang itu, famakhaha biyadihi, lalu dihapuskan itu. Lalu dia mengatakan, "Jika engkau punya qadaan bisa untuk membayar, melunasi, ya faqdini, bayar kepadaku. Tapi jika tidak, maka halal." Udah halal, enggak usah bayar, halal. Ini. Jadi ini berkaitan dengan ini utang ini. Kemudian dia menyampaikan jadi hadis man andara mu'siran aw wadu'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi, rawahu Muslim. Hadis Nabi, barang siapa memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau menghapuskan hutang itu, maka Allah akan memberikan naungan
kepadanya di bawah naungannya. Di bawah naungan dari Allah. Ini apa? Keutamaannya. Memberi kelonggaran orang punya hutang atau menghapuskan hutang itu. Maka ini Allah akan melindungi, memberikan naungan kepadanya, apa? Fi dhillihi, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim. Sementara sampai di sini, mudah-mudahan sekali lagi kita ditolong oleh Allah taala untuk bisa melakukan dan mengamalkan kita mencontoh ya akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.